Teacher mau menyapa kepada semua anak-anak didik teacher yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Ya, puji Tuhan, kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, seperti biasa di hari Jumat, pembelajaran kita adalah berolahraga, ya. Kenapa kita harus berolahraga? Karena di dalam tubuh kita harus dilatih gerakan-gerakan yang bisa menyehatkan tubuh kita. Apalagi anak-anak juga masih dalam pertumbuhan. Oleh sebab itu, anak-anak harus rajin makanan yang sehat, yang bergizi, minum susu, dan banyak mengkonsumsi air mineral atau air putih. Kenapa? Supaya dengan kita mengkonsumsi makanan dan air minum yang sehat, maka tubuh kita dijauhkan dari sakit penyakit. Nah, anak-anak teacher, ikuti gerakan senam teacher, ya. Tapi karena sudah lama tidak berolahraga, ya gerakan teacher agak sedikit kaku ya, tapi tidak masalah. Oke, siap berolahraga? Let's go!
energi kita terasa terkuras dan kita merasa begitu sangat lelah karena berolahraga. Nah, oleh sebab itu sehabis berolahraga kita harus minum air putih. Segar sekali kita minum air putih. Baik anak-anak, setelah kita berolahraga, maka pelajaran berikutnya adalah cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian dulu ya. Kita nyanyi happy ya, happy ya. Semua ikutin teacher nyanyi ya. Boleh duduk yang rapi. Setiap hari cintanya kepada Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah dan selalu bergembira di dalam Tuhan. Amin. Oke, lipat tangannya, kita mau beribadah. Kita angkat pujian Rohmu yang hidup ya. Rohmu yang hidup berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini, pagi ini bersama Mama di rumah, adik dan kakak, kami boleh belajar, berolahraga, dan juga kami akan beribadah secara online bersama Tuhan. Biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh memberkati anak-anak didik TK Lydia Kasih semakin hari semakin cinta Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sebentar juga akan didengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh dimengerti, dipahami oleh anak didik kami dimanapun berada di rumahnya saat ini Tuhan. Berkati anak didik kami Tuhan, berkati juga orang tuanya di dalam pekerjaan, usaha, dan juga kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu hamba akan mengajarkan cerita firman Tuhan bagi anak didik.
Haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Anak-anak teacher yang ganteng-ganteng, yang luar biasa. Tadi ya sudah senam, sudah berolahraga, sudah bergerak ya. Wah, sudah berkeringat dan juga sudah minum air putih sehingga kita sekarang segar kembali. Nah, kenapa sih kok kalau pembelajaran daring belakangan ini Teacher Nomi terus? Iya, karena Teacher Nomi menggantikan Teacher Erna dan Teacher Ana. Beliau saat ini sedang ada urusan. Jadi Teacher Nomi yang mengajarkan pembelajaran di hari Jumat ini. Nah, firman Tuhannya pada kesempatan kali ini Teacher Nomi ambil di dalam kitab Amsal ya. Kitab Amsal pasal 21 ayat 4. Anak-anak ikutin Teacher Nomi ya. Demikian firman Tuhan. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Nah, Teacher Nomi katakan ya bahwa kalau anak-anak memiliki sifat sombong, sifat angkuh, itu adalah cara hidupnya orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang fasik itu orang yang tidak menghiraukan firman Tuhan. Orang fasik itu yang suka menghakimi orang lain. Orang fasik itu yang suka menjelek-jelekan orang lain. Nah, firman Tuhan bilang sifat yang seperti itu adalah dosa ya anak-anak. Kemudian di Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, anak-anak masih ingat gak waktu Teacher Nomi di sekolah cerita tentang malaikat yang jatuh dalam dosa? Yaitu malaikat yang bernama Lucifer. Dia adalah malaikat yang tinggi hati. Dia ingin menyamai Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus. Dia ingin menyamai Allah, sehingga Allah begitu sangat murka. Dan akhirnya malaikat Lucifer ini pun dilemparkan di dalam kegelapan di dalam bumi. Dan akhirnya dia menjadi iblis yang suka mengganggu dan merusak umat manusia. Nah, ingat baik-baik. Sifat sombong, tinggi hati itu akan menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan cita-cita kita, menghancurkan masa depan kita, menghancurkan hubungan kita dengan orang lain. Oleh sebab itu, anak-anak TK Lydia Kasih harus memiliki sifat yang mulia seperti Tuhan Yesus, yaitu sifat yang rendah hati. Amin. Sifat yang apa anak-anak? Rendah hati, rendah hati ya. Nah, sifat inilah yang disukai oleh Tuhan. Nah, untuk PR-nya nanti dihafal di WA, di posting ya, divideokan oleh mamanya, yaitu menghafalkan ayat firman Tuhan terdapat di dalam Amsal 18 ayat 12 yang bunyinya, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, ayatnya dihafal, nanti divideokan sama mama dan dikirim ke teacher, supaya teacher bisa menilai nih anak-anak menghafal atau tidak, sehingga mendapat bintang ya. Ada yang bintang 3, ada yang bintang 5. Jangan sampai mendapat bintang 1 ya, harus bintang 5 semuanya. Nah,
Sebelum Teacher Nomi tutup firman Tuhannya hari ini, Teacher Nomi akan membagikan ilustrasi cerita firman Tuhan tadi mengenai kehidupan 2 ekor binatang, yaitu yang disebut binatang kambing. Ada 2 ekor jenis kambing jantan, yang satu berwarna putih dan yang satu berwarna coklat. Apa yang terjadi dengan kedua binatang ini? Ternyata binatang ini sama-sama tinggi hati, tidak mau mengalah, suka berkelahi, dan akibatnya kedua binatang ini nanti mengalami kebinasaan. Dia akhirnya mati, masuk ke dalam sungai yang dalam. Nah, anak-anak perhatikan cerita firman-Nya dan juga cerita ilustrasi mengenai kehidupan 2 ekor kambing jantan di dalam sebuah hutan. Ikutin ceritanya ya. Ayo kita simak, kita lihat baik-baik ya. Dalam sebuah hutan yang lebat dan luas, hiduplah 2 ekor kambing jantan. Yang satu berbulu putih mengatakan, "Aku adalah kambing yang berbulu putih yang paling bagus. Dan aku tinggi besar, aku memiliki tanduk paling panjang dan runcing. Tidak ada satupun hewan yang seperti aku di hutan ini." Nah, ternyata temannya ini juga seekor kambing yang tidak memiliki kerendahan hati. Dia juga sangat sombong dan tinggi hati. Dia katakan, "Oh, tidak bisa. Aku adalah kambing yang paling terhebat di hutanku ini. Lihat, kulitku kecoklatan seperti emas. Dan aku memiliki tanduk yang melengkung. Tandukku sangat cantik dan hebat dan kuat. Aku bisa mengalahkan siapa saja hewan-hewan yang menyerangku." Nah, suatu hari, begitulah kerja mereka, selalu meninggikan hati. Dan suatu kali hujan turun lebat dan ada petir jedar sehingga menghantam sebatang pohon dan tumbang, dan pohon itu berada melintasi di antara sungai-sungai tersebut. Ketika hujan berhenti dan keesokan paginya, maka 2 ekor kambing jantan domba ini sedang berjalan-jalan. Mereka terkejut. "Wow, ada jembatan. Oh, tentu saja aku bisa pergi melintasi jembatan ini dan melihat-lihat hutan di seberang sana. Karena selama ini aku hanya melihat dari pinggir sungai ini. Dan aku akan menunjukkan bahwa dirikulah paling hebat, hewan yang paling hebat yang ada di hutan ini. Aku mau melintasinya." Dan begitu juga sebaliknya, kambing jantan yang satu ini tidak mau kalah. Ketika dia tahu ada jembatan sedang melintas, dia juga berkata dalam hatinya bahwa dia akan melintasi jembatan ini dan pergi ke seberang sana untuk menunjukkan kehebatannya, bahwa dia adalah kambing yang berbulu coklat dan memiliki tanduk yang melengkung yang tidak ada dimiliki hewan-hewan yang lain. Dan mereka pun, kedua kambing domba jantan ini, ingin melintasinya. Dan bersamaan mereka berjalan maju, sehingga tanpa disadari mereka bertabrakan. Nah, ketika bertabrakan inilah, maka si kambing putih ini berkata, "Tolong kamu minggir dari hadapanku, karena aku mau pergi ke hutan sana. Aku mau menunjukkan diriku ini bahwa aku punya bulu yang putih lebat, aku punya jenggot, dan aku juga memiliki tanduk yang ke atas dan sangat runcing. Kamu awas, jangan menghalang-halangi langkah saya. Kalau kamu menghalangi langkah saya akan menandukmu." Begitu juga dengan kambing warna coklat ini. Dia tidak mau kalah. "Oh, tidak bisa, tidak bisa. Aku yang harus lebih dulu jalan di atas jembatan batang kayu ini. Kau harus minggir. Aku lebih hebat dari dirimu. Lihat, tandukku yang melengkung kuat dan sangat
tajam ini, dan aku lebih besar daripada engkau. Kalau kau menghalangiku, kau bisa kalah. Nah, anak-anak, kedua hewan kambing ini tidak mau mengalah, dan akhirnya mereka berkelahi dengan hebatnya. Mereka saling tanduk menanduk, dan tanpa disadari mereka keduanya jatuh ke dalam sungai yang begitu dalam dan arusnya sangat dalam, sehingga keduanya mati tenggelam. Tadi kita sudah mendengar cerita bagaimana sombongnya, tinggi hatinya kambing yang warna putih, bulunya yang putih, lalu dia punya janggut, dia punya tanduk yang ke atas. Sementara ada juga satu kambing jantan yang bulunya warna coklat dan tanduknya melengkung-lengkung, dan dialah yang merasa paling hebat. Kedua-duanya ini merasa paling hebat dan tidak mau mengalah. Mereka berkelahi dan akhirnya mereka jatuh ke dalam sungai yang dalam, dan kedua-duanya itu kemudian mati tenggelam. Nah, anak-anak, Ekalia kasih yang hebat, dari cerita firman Tuhan ini dan ilustrasinya, Tuhan melarang kita, satu, jangan memiliki mata yang sombong dan angkuh. Ya, dari mata juga bisa dilihat kita sombong atau tidak. Yang kedua, jangan kita memiliki tinggi hati, tapi ya, milikilah kerendahan hati seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah, kegiatan kita dari awal sampai selesai, akhirnya Teacher Nomi akan akhiri. Selamat belajar, selamat berhari weekend bersama papa, mama, dan kakak adik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan minum air putih, kemudian kerjakan tugas ayat